Angin Desember di hutan Lema adalah janji kematian, menusuk tulang dua kakak beradik, Rama, 12 tahun, dan Adelia, 8 tahun, yang terbiasa hidup dari sisa belas kasihan alam. Ketika Adelia demam tinggi dan Rama ditolak mentah-mentah oleh orang-orang kaya di desa, ia menyadari kakeknya telah meninggalkannya dengan warisan paling kejam, keputusasaan. Namun, saat liontin kunci misterius jatuh dari langit, membuka peta menuju kota, Rama tahu itu bukan keajaiban, melainkan umpan mematikan. Mengapa kakek Surya, sang pengawal setia, memilih membiarkan mereka kelaparan di gubuk reot, padahal ayah mereka, Aldebaran Wiraatmaja, masih hidup dan bergelimang harta? Siapa yang sungguh-sungguh ingin anak-anak itu kembali, dan apa kaitan liontin kedua itu dengan rahasia terbesar kakek Surya? Bukti audio kecelakaan pesawat yang mengarah ke pengkhianatan dari lingkaran terdalam konglomerat itu sendiri? Pertarungan mereka bukan lagi soal bertahan hidup, melainkan soal mengungkap kebenaran yang terkubur di balik topeng kesedihan seorang miliarder yang lumpuh. Angin Desember bukan sekadar dingin, ia adalah jarum es yang menusuk kulit, pembawa bau busuk dari harapan yang mati di hutan Lema. Rama, yang baru berusia 12 tahun, meringkuk di sebelah adiknya, Adelia, yang 8 tahun. Gubuk reot peninggalan kakek mereka adalah cerminan dari kehidupan mereka, hampir ambruk, penuh lubang, dan selalu basah. Kakek telah tiada setahun lalu. Sejak saat itu, peran pelindung, ibu, dan pencari nafkah jatuh di pundak Rama. Beban itu terasa lebih berat daripada tumpukan kayu bakar yang ia pikul sejauh 2 kilometer ke pasar. Pagi itu, Adelia merintih, suaranya parau, "Kak Rama, aku lapar." Kata-kata yang sederhana itu bagai silet yang mengiris hati Rama. Ia sendiri keroncongan, namun ia harus tersenyum, menyembunyikan keputusasaan. Ia pergi ke hutan, tetapi hutan Lema seolah telah kehabisan belas kasihan. Setelah berjam-jam, ia hanya membawa kembali beberapa buah buni asam yang hanya bisa mengganjal perut Adelia sejenak. Sorenya, ia berhasil menjual kayu, mendapatkan uang receh yang hanya cukup untuk sebungkus kecil nasi dan garam, jauh dari cukup untuk adik yang semakin kurus. Malam ketiga adalah yang terburuk. Adelia demam tinggi, menggigil tak terkendali. Rama, dalam kepanikan yang dingin, menyadari ia telah gagal. Ia memeluk Adelia, memohon pertolongan kepada bintang-bintang yang kakek bilang adalah malaikat penjaga. Namun, ia tidak benar-benar percaya pada malaikat lagi, ia hanya percaya pada dirinya sendiri dan liontin kunci usang yang selalu ia kenakan. Ia berlari ke desa, menempuh jarak yang terasa tak berujung. Ia mengetuk pintu, memohon belas kasihan. Reaksi yang ia dapatkan adalah pengusiran, cemoohan, dan tatapan jijik. Dunia orang kaya dan orang-orang desa yang sibuk terlalu fokus pada diri mereka sendiri, untuk melihat penderitaan dua anak yatim piatu. Hatinya dipenuhi sinisme dan rasa jijik. Kebaikan, pikirnya, hanyalah mitos yang diceritakan orang tua. Hanya seorang kakek tua penjual jamu di pinggir pasar, yang ia temui di tikungan, yang memberinya ramuan herbal tanpa meminta imbalan. "Simpan uangmu, nak. Adikmu membutuhkanmu," kata kakek itu dengan mata penuh iba. Kebaikan yang langka ini menyelamatkan Adelia. Panasnya turun, dan ia bisa tidur. Di tengah kelegaan yang dingin itu, saat Rama duduk di luar, memandang langit, sebuah cahaya melintas. Itu bukan bintang jatuh. Itu adalah benda logam yang meluncur cepat dan jatuh hanya beberapa meter dari gubuk. Takut dan penasaran, Rama dan Adelia mendekat. Di atas lumut, tergeletak sebuah liontin kunci, jauh lebih besar dan mengkilap daripada milik Rama. Liontin itu memancarkan kilau emas redup. "Liontin malaikat," bisik Adelia, matanya berbinar. Rama mengambilnya. Liontin itu terasa berat, dingin, dan asing, namun ada getaran familiar yang menjalari tangannya. Kakeknya pernah berkata liontin adalah kuncinya. Ia memutar liontin itu, mendengar bunyi, klik, halus, dan ia menemukan apa yang tersembunyi di dalamnya, sebuah peta usang. Peta itu menunjukkan jalan ke kota besar yang jauh, dan di tengahnya, sebuah tanda silang merah dengan alamat yang jelas tertera. Ini adalah petunjuk, bukan harta karun, dan ia menuju ke tujuan yang terlalu mudah diakses. Mengapa benda seberharga ini jatuh dari langit, persis di saat mereka sangat membutuhkannya?
Rama merasa ada yang tidak beres. Rasa curiga yang selalu ia miliki terhadap kebaikan tiba-tiba memuncak. Liontin ini bukan keajaiban. Ini adalah umpan. Namun, demi Adelia yang kini tersenyum penuh harap, Rama harus menggigit umpan itu. Tempat itu menjanjikan makanan dan tempat tinggal yang layak, sesuatu yang tak bisa lagi ia berikan di gubuk reot ini. Keesokan paginya, mereka mengemasi tas kain lusuh mereka. Perjalanan ke kota, menurut perhitungan Rama, memakan waktu setidaknya 2 hari berjalan kaki. Mereka meninggalkan gubuk reot itu, rumah satu-satunya yang mereka kenal. Langkah Rama terasa berat, bukan karena beban tas, melainkan karena beratnya janji yang ia ukir di hati. Ia harus membawa Adelia kembali dengan selamat, apapun taruhannya. Hari pertama adalah neraka. Di jalan setapak yang licin dan berbatu, di bawah terik matahari, perut mereka menuntut diisi. Rama hanya memiliki air. Ia memastikan Adelia meminumnya seteguk demi seteguk. Sepanjang hari, ia menahan rasa laparnya. Ia hanya bisa melihat adiknya meringis dan langkahnya melambat. Ia menggendong Adelia, merasakan tubuh mungil itu terasa seringan kapas. Saat mereka tiba di pinggir jalan raya yang ramai, kebisingan klakson dan hiruk-pikuk manusia mengejutkan mereka. Inilah dunia yang dijanjikan peta, dunia yang bergerak terlalu cepat untuk peduli. Saat Rama beristirahat di bawah pohon rindang, ia melihat refleksi wajahnya di kaca mobil mengkilap yang lewat. Refleksi itu memicu fragmen kenangan yang selama ini terkunci, suara ledakan yang terlalu dekat, bau hangus yang menyengat, dan teriakan seorang wanita yang familiar. Itu bukan hanya kecelakaan, itu adalah kekerasan. Trauma itu menusuk, tetapi Rama menekannya, tahu ia harus fokus. Ketika mereka berhenti di keramaian kota, Rama menyingkirkan harga dirinya. Ia mengulurkan tangan. Tolong, adik saya sakit dan kelaparan. Orang-orang kaya, berjas rapi, dan wanita dengan perhiasan mahal hanya melirik. Beberapa menggeleng jijik, menganggapnya pengemis cilik yang mengganggu. Rasa sakit karena diabaikan ini lebih menyakitkan daripada rasa lapar. Rama, sang pewaris sejati, diperlakukan seperti hama. Sinisme Rama terhadap kebaikan dunia semakin mengeras. Saat malam tiba, Adelia kembali menangis karena lapar. Rama memeluknya, air matanya menetes. Di tengah tangisan itu, ia merasakan liontin di leher Adelia menghangat dan bercahaya redup. Peta di dalamnya berbinar, seolah mendesak mereka. Tiba-tiba, sebuah suara lembut menginterupsi kesedihan mereka. "Nak, kenapa kau menangis?" Di samping mereka berdiri seorang wanita tua dengan wajah teduh, membawa keranjang berisi bunga-bunga. Wanita itu, Nenek Siti, tanpa ragu memberikan sepotong roti dan air minum. Ia merawat Adelia dengan kehangatan yang tidak pernah mereka rasakan dari orang asing. "Makanlah ini dulu," katanya, tersenyum. Setelah Adelia makan dengan lahap, Nenek Siti mengajak mereka ke rumahnya yang kecil dan bersih. Rama, meskipun bersyukur, tetap waspada. Kebaikan ini terasa terlalu mudah. Ia duduk diam saat Nenek Siti menyiapkan makanan. Saat ia makan, Nenek Siti menatap Rama. Pandangannya lama tertuju pada liontin kunci di leher Adelia. Tiba-tiba, mata Nenek Siti melebar. Ia meraih tangan Rama, bukan Adelia. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. "Mata itu? Kau sangat mirip dengannya," bisiknya, suaranya bergetar. "Kalian membawa dia kembali." Rama merasakan bahaya yang sesungguhnya. Wanita ini tahu siapa dia. Liontin ini benar-benar umpan, dan ia telah menggigitnya, membawanya ke depan seseorang yang mengenalnya. Di rumah Nenek Siti, kehangatan yang diberikan terasa seperti jebakan. Setelah makan, Nenek Siti duduk di depan mereka. Ia mengeluarkan sebuah majalah tua. Di sampulnya, ada foto keluarga yang bahagia. Seorang pria gagah, seorang wanita cantik, dan 2 anak kecil, seorang laki-laki dan perempuan, yang mengenakan liontin kunci yang serupa. Wajah kedua anak itu adalah cerminan Rama dan Adelia. "Ayah dan ibu kita," bisik Adelia, matanya dipenuhi haru. Rama terpaku. Pria gagah itu, Aldebaran Wiraatmaja, sang konglomerat, adalah ayah mereka. Nenek Siti mulai bercerita. "Aldebaran, ayah kalian, adalah pria yang sangat kaya.
Ia kehilangan istrinya dan dua anaknya dalam kecelakaan pesawat. Nenek dulunya adalah pengurus rumah mereka. Nenek Siti mengungkap tragedi itu. Aldebaran adalah target pengkhianatan bisnis yang berujung pada ledakan pesawat. Ia lalu menatap Rama, ekspresinya dipenuhi rasa bersalah yang disembunyikan. Kakek kalian, kakek Surya, dia bukan hanya kakek. Dia adalah pengawal pribadi Aldebaran. Kakekmu berhasil menyelamatkan kalian berdua. Dia memilih bersembunyi di hutan, bukan karena pengecut, tapi karena dia curiga bahaya yang sebenarnya datang dari dalam lingkaran Wiraatmaja sendiri. Kata-kata Nenek Siti memicu kembali fragmen memori Rama. Ia tiba-tiba teringat adegan yang ia tekan. Kakek Surya berteriak, bukan dia yang akan membunuh kita, saat pesawat jatuh, bukan nama musuh bisnis, melainkan nama seorang kerabat. Rama menyadari, rahasia kakek adalah, ia tidak menyelamatkan mereka untuk Aldebaran, melainkan dari Aldebaran dan lingkungannya. Ayahmu masih hidup, Rama, lanjut Nenek Siti, tetapi dia telah menjadi target berkepanjangan. Nenek mendengar kabar bahwa Aldebaran sekarang berpura-pura lumpuh di depan umum. Itu adalah topengnya. Untuk memancing musuh dan melindungi sisa hartanya. Topeng. Kata itu menggema di benak Rama. Dunia kemewahan adalah dunia tipuan. Ia menatap peta di liontin Adelia, yang menunjukkan alamat kantor pusat perusahaan Wiraatmaja. Itu bukan rumah aman. Itu adalah medan perang. Nenek Siti kemudian mengeluarkan liontin kunci Rama yang asli dari tas Rama, yang ia ambil saat mereka tidur. Ia membandingkannya dengan liontin yang jatuh dari langit. Liontin yang ini. Nenek Siti menunjuk liontin yang jatuh, ini yang baru. Yang kalian punya adalah pesanan asli Aldebaran. Liontin yang ini, yang jatuh, seolah sengaja diarahkan untuk ditemukan. Rama, yang sejak awal curiga, kini yakin. Seseorang telah mengirimkan liontin kedua itu, bukan untuk menolong, melainkan untuk memancing mereka kembali ke sarang bahaya yang kakek Surya coba hindari. Ia merasa ayahnya, Aldebaran, terlibat dalam permainan mematikan ini. Malam itu, Rama membuat keputusan yang kontroversial. Ia memutuskan untuk tidak mengungkapkan satu hal pun kepada Nenek Siti. Ia masih memiliki liontin kembar miliknya yang asli, yang Nenek Siti pikir ia serahkan, dan ia akan menjaga rahasia kakeknya, sebuah mikrochip yang disembunyikan di dalam liontin aslinya, yang kakeknya paksa dia sembunyikan sebelum mereka memasuki hutan. Rama akan bertemu ayahnya, bukan sebagai anak yang putus asa, melainkan sebagai seorang yang menuntut kebenaran. Ia akan menguji ayahnya. Dengan hati yang dingin dan pikiran yang tajam, Rama dan Adelia, ditemani oleh Nenek Siti, diantar ke Menara Wiraatmaja. Nenek Siti menyewa taksi. Selama perjalanan, Nenek Siti mengungkapkan rahasia lain, ia adalah pengurus rumah mereka, dan kakek Surya lah yang memberinya uang untuk bersembunyi di desa, menjadikannya satu-satunya titik kontak luar. Saat tiba di markas konglomerat, mereka disambut oleh seorang pengurus rumah bernama Anton. Anton terkejut melihat Adelia dan Rama. Ia membawa mereka ke sebuah ruangan besar. Di sana, di sudut ruangan, duduk seorang pria paruh baya di kursi roda, wajahnya dipenuhi kesedihan. Itu adalah Aldebaran Wiraatmaja. Aldebaran, melihat Rama dan Adelia, dan mengenali liontin kunci di leher Adelia, bangkit. Ia berdiri, menunjukkan bahwa, kelumpuhan, itu memang hanya topeng. Ia memeluk mereka dengan tangisan penuh emosi. Rama, Delia, kalian kembali. Ayah tidak pernah berhenti mencari. Pelukan itu hangat, tulus, tetapi bagi Rama, itu hanya pelukan dari seorang politisi. Ia melepaskan diri. Ia mengeluarkan peta dari liontin Adelia dan menyerahkannya kepada Aldebaran. Ayah, kami kembali, kata Rama, suaranya lugas, tidak memohon. Kami ingin tahu kebenaran dari kecelakaan itu. Kakek Surya adalah pengawal paling setia ayah. Dia bilang kami lari dari pembunuh, bukan kecelakaan. Jadi, ayah, mengapa kakek tidak pernah kembali untuk ayah? Mengapa dia memutuskan untuk membiarkan kami tumbuh di gubuk reot itu, kelaparan, padahal ayah adalah konglomerat? Kakek tidak pernah meninggalkan yang dicintainya. Mengapa dia tidak pernah kembali untuk ayah? Aldebaran terperangah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya akan menanyakan hal itu,
apalagi dengan tatapan mata yang penuh kecurigaan. Ia menyadari Rama tidak bodoh. Ia melihat sinisme yang kejam, yang ia sendiri yang ciptakan. Aldebaran duduk kembali, raut wajahnya berubah menjadi pebisnis yang lelah. "Kau benar, Nak," katanya, "kakekmu adalah pahlawan. Musuhku, pamanku sendiri, berencana mengambil perusahaan. Dia adalah dalang ledakan itu. Kakekmu menyelamatkanmu, dan dia bersembunyi karena dia tahu pamanku akan mengejar kalian. Dia tidak menghubungiku karena dia tahu aku sudah dalam pengawasan, dan aku menyembunyikan kebenarannya dari publik. Aku harus berpura-pura lumpuh untuk memancing paman keluar dari persembunyiannya." Aldebaran meminta tes DNA, sebagai formalitas, untuk meyakinkan publik dan dirinya sendiri. Rama setuju. Ia tahu Aldebaran berbohong tentang paman sebagai dalang. Matanya melihat Aldebaran menatap waspada ke arah pintu setiap kali berbicara, seolah ada seseorang yang mengawasinya di dalam rumahnya sendiri. Malam itu, di kamar mewah mereka, setelah tes DNA, Rama mengeluarkan liontin kembar aslinya. Dengan parang kakeknya, ia membelah liontin itu. Di dalamnya, tersembunyi sebuah mikrochip kecil yang sudah usang. Ini adalah lapisan kedua dari rahasia kakek Surya, dan Rama tahu kebenaran yang sesungguhnya ada di dalamnya, menuntut pertaruhan terakhir, mengkhianati kepercayaan Aldebaran, atau hidup dalam kebohongan. Hasil tes DNA keluar, positif. Rama dan Adelia adalah anak Aldebaran Wiraatmaja. Secara hukum, mereka adalah pewaris. Namun, Rama tidak mencari pesta penyambutan. Ia diam-diam menghubungi Anton, pengurus rumah tangga yang setia kepada Aldebaran, dan secara rahasia, pengagum kakek Surya. Rama menunjukkan mikrochip itu kepada Anton dan memintanya menganalisis isinya di laboratorium tersembunyi. Beberapa jam kemudian, Anton kembali, wajahnya pucat. "Rama, chip ini adalah rekaman internal pesawat. Ledakan itu tidak dipicu oleh paman Wiraatmaja." Mikrochip itu mengungkap rekaman audio detik-detik terakhir kecelakaan. Suara kakek Surya terdengar berteriak kepada pilot, bukan musuh bisnis Aldebaran, melainkan istri baru Aldebaran, Nyonya Helena, yang telah dipersiapkan Aldebaran sebagai calon istri pengganti setelah ibu mereka meninggal. Helena, yang diam-diam adalah mata-mata musuh lama, menyabotase pesawat. Kakek Surya, yang tahu rencana Aldebaran untuk menikah lagi, dan curiga pada Helena, memilih untuk melarikan diri, menyembunyikan anak-anak itu, dan menyimpan bukti. Ia melindungi mereka dari ibu tiri mereka sendiri, yang kini tinggal di rumah ayah mereka. Kontroversi memuncak. Kakek Surya sengaja membiarkan Aldebaran berpikir anak-anaknya hilang karena ia tidak ingin mereka hidup di bawah atap yang sama dengan pembunuh ibunya dan kaki tangan musuh ayahnya. Rama membawa Adelia keluar, kembali ke taman. Ia menghadapi Aldebaran. "Kakek tidak pernah lari, ayah. Kakek hanya menunggu saat yang tepat. Dan liontin yang jatuh dari langit itu adalah sinyal. Bukan dari malaikat, melainkan dari seseorang yang ingin kami kembali untuk menemukan kebenaran ini," kata Rama. Ia menunjukkan rekaman dari mikrochip yang ia putar di ponsel Anton. Aldebaran mendengarkan, wajahnya hancur. Ia tidak lumpuh, tetapi kini ia lumpuh oleh rasa bersalah. Ia akhirnya mengakui kebenaran pahit, ia memang mencurigai Nyonya Helena, tetapi ia membutuhkan Rama dan Adelia sebagai umpan yang bernilai tinggi untuk memancing Nyonya Helena agar bergerak dan mengungkap dirinya. Aldebaran telah menggunakan anak-anaknya sendiri dalam permainan mematikan. Kakek Surya tahu ini. Ia mati sebagai pahlawan, tetapi Aldebaran hidup sebagai ayah yang cacat moral. Rama merasa mual. Ia telah mendapatkan kekayaan, kebenaran, dan ayahnya yang hidup, tetapi ia kehilangan sisa-sisa idealismenya. Ia telah dipaksa menjadi bidak catur yang dilemparkan ayahnya ke medan perang. Dengan sinisme yang pahit, Rama menerima takdirnya. Ia menggunakan kekayaan barunya untuk membalas kebaikan nenek Siti dan kakek tua penjual obat. Ia mendirikan yayasan Lema untuk anak yatim piatu, tetapi niatnya tidak lagi murni. Ia melakukan ini untuk menghormati pengorbanan kakeknya, dan untuk membersihkan dosanya sendiri. Ia mengambil alih perusahaan Wiraatmaja, tetapi bukan sebagai penerus yang bahagia.
Ia mengambil alih sebagai panglima perang yang berjanji untuk mengakhiri siklus pengkhianatan dan ketidakpercayaan yang diwarisi. Ia menjadi pewaris, tetapi ia tidak pernah menemukan kebahagiaan sejati. Ia menemukan perang abadi melawan kegelapan yang selalu mengintai di bawah kemewahan. Ia menatap Adelia, yang kini bersekolah dan melukis dengan gembira, dan berjanji, ia akan menjadi tameng yang lebih kuat dari kakek Surya, dan menjadi ayah yang lebih baik dari Aldebaran. Ia harus, karena di dunia para konglomerat, kebaikan adalah kelemahan, dan ia tidak akan membiarkan kelemahan itu membunuh Adelia lagi. Kisah Rama dan Adelia memang berakhir dengan mereka mendapatkan kembali status, kekayaan, dan seorang ayah yang hidup. Namun, kebahagiaan itu datang dengan harga yang mahal. Penemuan bahwa lingkaran keluarga konglomerat adalah sarang pengkhianatan dan bahwa ayah mereka, Aldebaran, telah menggunakan mereka sebagai bidak catur bernilai tinggi untuk memancing musuh. Rama menjadi pewaris Wiraatmaja, bukan sebagai anak yang gembira, melainkan sebagai seorang panglima perang yang berjanji mengakhiri siklus kebohongan yang membunuh ibunya. Hikmah terpenting dari kisah ini adalah bahwa warisan sejati bukanlah harta atau kekayaan, melainkan integritas dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh kakek Surya. Beliau adalah pahlawan sejati yang memilih melindungi cucunya dari kejahatan, bahkan jika itu berarti mengorbankan status sosial mereka. Ingatlah selalu, bahwa kebaikan dan kejujuran seringkali menjadi aset paling mahal yang harus kita jaga dalam hidup.